Nah ini kan tidak efektif. Satu sisi minta tambahan, sementara di sebelahnya kelasnya kosong. Pak, kayaknya kepala sekolah beli akur Pak. Apa sih? Makanya untuk SD yang satu hamparan pasti yang tidak sehat persaingannya. Tidak sehat persaingannya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Kaligani Radar Cirebon kali ini kedatangan tamu istimewa dari pejabat Kabupaten Cirebon. Beliau sudah dekatlah dengan kita, dengan Radar, dengan saya juga. Selamat datang Pak Haji Ronianto, SPDMM. Terima kasih. Iya, luar biasa. Selamat bertemu, Mas. Alhamdulillah. Ras. Iya. Ras. Iya, saya biasa diundang Mama Ras, Pak. Mama Ras, jadi, sama teman-teman jadi lebih akrab, lebih. Kita pertama ketemu di Susukan ya. Susukan. Bapak itu jadi syakmat di sana tuh. Saya juga Pak Roni itu kan saya tahunya kan pendidikan. Tiba-tiba kok ada di Sekretaris Camat wilayah paling barat begitu kan. Saya kaget. Ngurus koran Pak Roni yang menghadapi saya begitu kan ya. Oh gitu ya. Namanya pegawai negeri itu ditempatkan di mana saja harus siap, Mas. Sekarang jadi PLT Kadisdik ya? Ya, kemarin sejak 1 Maret 2022 saya ditugaskan untuk itu. Mengganti Pak Denny Subdiana ya. Pak Denny yang sudah memasuki masa Purna Bakti ya. Tapi sebenarnya di asisten 3 apa ya? Asisten administrasi umum istilahnya. Sekarang sih ada asisten 1, 2, 3. Iya, betul. Umum ya. Asisten administrasi umum. Cuma Pak Denny-nya Purna Bakti digantikan karena Bapak basicnya di pendidikan. Ya, kurang tahu itu ya. Pimpinan yang menilai ya. Iya. Pimpinan yang saya menilai itu kan pernah mengikuti jejak Pak Roni ya. Iya. Kalau nggak salah saya lihat profilnya itu dari guru di wilayah paling utara begitu kan, guru SD, terus naik jadi kepala sekolah SMP 1 Suranenggala Pak ya. Terus habis itu kan fungsional, tiba-tiba tertarik jadi kabid ya Pak ya, di struktural, di kabid pendidikan dasar apa nggak saya? SMP. Oh ya SMP ya. Dari SMP terus sempet ini dulu berapa lama terus akhirnya sempat ini dulu ke Susukan apa ya? Ke kantor arsip sebelumnya. Oh iya. Eselon tetap kabid ya. Kabid di kabid pengelolaan arsip dan perpustakaan. Iya, ini sedikit intermezzo untuk mengulas kembali lah sejarah karir dari bawah, dari guru, kepala sekolah, terus kepala bidang di SMP, terus di arsip, terus sedikit di teritorial di Sekretaris Camat Kecamatan Susukan, wilayah paling barat Kabupaten Cirebon. Kemudian ditarik lagi sebagai kabid di pendidikan SD. Kemarin SMP terus di SD. Sempat beberapa bulan di situ, ya kan. Terus ditarik lagi jadi sekretaris inspektorat. Di situ juga saya kira kan belum lama ya, saya baca itu kan baru beberapa bulan. Ada posisi open biddingnya jabatan tinggi pertama eselon 2B. Ikut ya Pak ya di situ ya? Ikut. Alhamdulillah ternyata Allah telah menghendaki Pak Roni ini sebagai jabatan eselon 2B. Iya, amin. Makasih. Akhirnya di asisten administrasi umum. Saya menangkap ini kan terlalu cepat ya Pak ya, kalau karir dari mungkin sebenarnya sih melalui proses ya Pak ya. Sebenarnya kalau karir mungkin melihatnya orang cepat dan tidaknya itu tergantung melihat dari sisi mana gitu. Saya sih mengikutinya ya dengan mengalir saja gitu. Kalau misalnya itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala tidak akan ada yang bisa menghalangi lagi. Ada beberapa mungkin dari peristiwa-peristiwa itu mungkin banyak hikmah yang kita ambil itu saja gitu. Saya dimulai dari guru SD, kurang lebih 7 tahun. ASN-nya dulu di guru SD dulu Pak? Langsung ke guru SMP, saya di 99 itu diangkat menjadi guru SMP Negeri Cirebon Utara dulu. Oh dulu, belum ada. SMP Cirebon Utara, kemudian berganti nama menjadi SMP 1 Gunung Jati. Kemudian 2011 saya ikut lomba guru teladan pada saat itu. Ini masih kepala sekolah nih? Bukan, belum. Masih guru? Jadi 2011 itu? 2011 saya masih jadi guru. 2011 jadi guru, kemudian menjadi guru teladan juara 1 Kabupaten Cirebon. Setelah itu, ini rezeki. Pemerintah Provinsi Jawa Barat itu setelah RSBI dihapuskan gitu. Nah itu untuk yang keluar negeri itu diambil salah satunya adalah dari guru prestasi tingkat kabupaten.
Alhamdulillah saya ikut seleksi untuk mengikuti training di Adelaide, waktu itu training for teacher di Adelaide, Australia. Alhamdulillah saya masuk, lulus. 2013 saya mengikuti pendidikan di sana, kurang lebih 1 bulan lah di sana. Sama teman-teman di seprovinsi Jawa Barat. Tapi Kabupaten Cirebon Pak Roni sendiri. Kabupaten Cirebon enggak ada beberapa, ada 5 kalau tidak salah 5. Tapi kalau dari ini, kalau yang berprestasi dari Pak Roni ya. Ya, yang lainnya mungkin dari yang MGMP, lainnya. dari MGMP, pengurus MGMP, perwakilan. dan ada dari prestasi juga gitu. Itu 2013 saya pulang dari sana, itu baru ada pencalonan kepala sekolah. Cakep namanya dulu ya. Cakep ya. Dan saya ikut dan alhamdulillah mungkin karena ada plus ya dari sana, mungkin saya guru berprestasi gitu ya. Ya, guru prestasi, kemudian juga pernah di training di Adelaide atas biaya pemerintah. Saya waktu itu masuk menjadi nominasi di guru kepala SMP. Menunggu dulu atau langsung ini posisi langsung itu kursinya kosong berarti? 2013 mengikuti diklat dulu ya, prosesnya itu di 2013, pengangkatan itu di Juni 2014. Iya. Berarti sudah ada disiapkan ya. Biasanya kan ada daftar tunggu gitu kan. Rekrutmen itu biasanya kan sekian cakep gitu. Sebenarnya masih kursinya cuma berapa biasanya yang kan? tahun kemarin masih daftar tunggu. Iya, ketika saya ikuti diklat itu yang tahun yang stoknya masih ada gitu begitu. Tapi termasuk lebih cepat juga mungkin ya. Jadi lebih cepat 1 tahun lah. Iya, 1 tahun. Menunggu kan biasanya menunggu pensiun dulu yang beberapa kepala sekolah. Ya kebetulan pada saat itu saya dari 60 orang ya itu diangkat yang pertama untuk jenjang saya, untuk yang angkatan saya itu angkatan yang pertama. Kepala sekolah SD apa ya? Kepala SMP. Oh SMP itu langsung. Padahal gurunya di SD. Enggak, gurunya di SMP. Oh di SMP juga. SMP 1. Oh jadi waktu ngajar itu di SMP ya? Di SMP. Kemudian saya ditempatkan di SMP Satap Karangwareng. Oh, awal biasa lah untuk pengenalan lah ya. SMP Satap Karangwareng. Iya. Nah, kemudian saya 4 bulan dimutasikan lagi ke SMP Negeri 1 Suranenggala pada itu bulan. Dulu di sana juga waktu ngajarnya? Enggak, waktu ngajar saya di Gunung Jati. Oh, di Gunung Jati. Wilayah utara lah. Wilayah utara. Ya. Tapi lanjut ke SMP, ditempatkan di SMP 1 Suranenggala. Kepala sekolah SMP 1. September 2014 saya di sana. Alhamdulillah 2 tahun saya di sana, 2 tahun setengah, hampir 2 tahun setengah. Di 2016 ada lomba lagi. Lombanya namanya itu lomba PNS teladan untuk jabatan fungsional tertentu. Ada jabatan fungsional tertentu. Termasuk kepala sekolah itu. Nah, itu kepala sekolah itu masuknya ke dalam fungsional. Jabatan fungsional tertentu. Jabatan fungsional tertentu. Masuklah gitu. ya. Masuk. Alhamdulillah saya juara Kabupaten Cirebon untuk seleksinya. Juara guru PNS Teladan. PNS Teladan Kabupaten. Berarti Cirebon. bersaing dengan PNS yang lain ya Pak ya? Ya. Bukan hanya guru bukan lah. Hanya guru, bagaimana ada lebih ketat lagi dokter, daripada kemarin kan dokter cuma hewan, guru kan. ada penyuluh, ada itu. Alhamdulillah masuk. Kemudian saya menjadi utusan ke Provinsi Jawa Barat untuk PNS. Mewakili Kabupaten Cirebon. Nah itu alhamdulillah di sana saya mendapat juara 2 Provinsi Jawa Barat. PNS Teladan untuk fungsional tertentu tersebut. Pada saat itu Pak Bupati ya pada saat memberikan ucapan selamat itu nanti bantu saya di bidang di Dinas Pendidikan. Oh jadi awalnya ditawarkan dulu ya, ya. bukan Pak Roni yang mengajukan. Tapi memang dari kepala daerah sendiri yang melihat potensi Pak Roni punya kemampuan di dunia pendidikan, punya prestasi yang banyak, akhirnya ditawarkan lah. Maksudnya si pemimpin tahu betul bagaimana kompetensi dan kemampuan daripada Pak Roni. Ya, kurang tahu itu iya misalnya kan. Itu si pimpinan. Akhirnya ditariklah ke struktural. Ya, akhirnya nanti bantu saya di Dinas Pendidikan. Katanya sebagai bawahan kita harus manut dan menurut siap, perintah dari atasan apa? Iya, siap untuk ditempatkan di mana saja. Dan akhirnya jadi kepala bidang. 2017 saya masuk ke Dinas Pendidikan sebagai Kabid PSMP. Ini sebentar Pak, yang tadinya fungsional dari kepala sekolah, kalau ini kan fungsional itu kan 60 tahun Pak ya, batas usia pensiun itu.
Kalau struktural itu kan lebih pendek. Iya. Ini ada pemikiran atau alasan yang seperti apa di luar perintah ininya, atau di luar bahwa saya sebagai ASN harus menuruti perintah bupati atasan kita. Tapi kalau secara hitung-hitungan kan sebenarnya kan bisa juga Pak Roni. Waduh, saya masih betah di sini Pak. Saya lebih enjoy ketika saya berhadapan dengan guru, dengan siswa gitu kan bisa menolak secara halus. Tapi kok Pak Roni bisa, maksudnya dengan serta-merta mengiyakan dan siap untuk membantu Pak Bupati di bidang pendidikan di Dinas Pendidikan. Yang pertama itu ya perintah, yang kedua itu kita tidak lagi melihat nantinya 58 pensiun. Iya, itu kan booknya kan lebih pendek gitu 58. Iya. Kita tidak berpikirnya ke sana, Mak. Apa ya? Yang namanya umur itu bukan kita yang ngatur gitu. Yang jadi guru aja belum sampai 60 banyak sudah dipanggil gitu. Ya, gitu. Jadi sudah kita sudah tidak jadi tidak ada pikiran macam-macam 60, 8, 59 enggak begitu ya? Enggak begitu, karena usia kita kan hanya Allah yang ngatur. Jadi saya mengabdi dimanapun. Dan saya merasa bahwa kalau saya mungkin menjadi jabatan di Kabid kan berarti mudah-mudahan apa yang kita punya lakukan ilmu, itu, yang punya kita lakukan itu bisa bermanfaat untuk Kabupaten Cirebon. Ini seperti ini juga mungkin pengenalan bahwa kita juga harus bisa mewarnai atau berkiprah bukan hanya di bidang pendidikan begitu Pak ya? Iya. Atau menyikapnya seperti apa Pak Jiron itu? Ketika dipindah ke arsip ketika dipindah arsipan itu saya nggak menjadi masalah, saya tetap nggak ada ada dibuang. negatif saya ini jangan-jangan ya mohon maaf buangan enggak kita ambil hikmahnya saja. Ilmu yang kalau misalnya kita hanya di dunia pendidikan saja kan hanya di pendidikan saja. Iya. Dengan dipindahnya ke situ saya bisa jadi tahu arsip itu ternyata berapa bulan Pak? 1 tahun 2 lama, bulan gitu. Ada arsip dinamis, ada arsip statis. Nah, gitu kita kan ilmu baru loh. Iya. Kalau kitanya tidak terjun ke dunia belum yang sebenarnya belum tentu bisa, belum tentu ngerti gitu. Jadi bukan karena pergolakan politik di era itu akhirnya Pak Roni itu jadi terlempar gitu misalnya enggak ya? Kita sih saja profesional saja. Semua jabatan itu baik, amanah, apapun yang diberikan kepada kita ya kita laksanakan gitu. Terus pindah ke Susukan apa ya? Pindah ke Kecamatan Susukan. Nah, itu lebih jauh lagi tuh gimana? Kalau Sekmat itu kan kesannya kan kalau orang itu kan pengennya ke sini apa ya? Kasarnya tuh ke sumber gitu kan. Kalau dari jauh justru jauh ke sumber loh. Oh, dari ini. Iya, kalau dari saya petakan ke Panguragan terus Arjinangon Susukan. Nyampe Susukan. Jadi enggak ada saya di jauh enggak ada. Jadi tetap pikirannya tidak sampai bahwa ini adalah sebuah sanksi atau hukuman kepala daerah kepada saya juga justru kalau dari jarak itu mendekatkan gitu. Dari jarak pelayanannya dari rumah ke Susukan itu ya. Susukan itu mendekatkan daripada dari rumah ke sumber itu lebih dekat dari sana. Tadi ilmu juga di sana. Kita tahu tentang desa, tentang kubu ya, bagaimana kubu itu proses PAW gitu ya. Dengan tentang pilwu yang begitu kita paham semua. Dan ada hikmahnya. Saya bisa mendaftarkan ke asisten administrasi umum, saya punya ilmu menjadi sekretaris kecamatan itu sebagai sekcam kan saya tahu betul ada beberapa hal yang tentang pengadministrasian perkantoran dan itu merupakan ilmu yang bermanfaat. Belum pernah juga waktu di sekolah-sekolah waktu pendidikan jadi guru, jadi kepala sekolah kan belum pernah bagaimana bersentuhan dengan masyarakat langsung ya. Ya kalau misalnya kita hanya di pendidikan saja kan berkutatnya kan hanya dengan nilai siswa, kehadiran siswa, rata-rata sekolah hanya itu saja. Kalau itu kan ada beberapa macam ini arsip ilmu baru itu tentang dana desa, tentang alhamdulillah itu kita bisa kuasai. Nah, sekarang saya lebih fokus kepada PLT Kepala Dinas Pendidikan, Pak. Karena basicnya Pak Roni kan di pendidikan. Nanti dulu, ini proses ini juga perlu diketahui. Apa itu Pak? Ketika saya ikut open bidding, open bidding kan pendapat orang kan, waduh di sekretaris inspektorat baru 3 bulan langsung naik lagi. Saya tadi nggak mau nanya itu Pak, tapi Pak Roninya membuka sendiri, jadi saya juga pengen tahu. Ketika saya mendaftarkan ikut open bidding itu saya belum menjadi sekretaris. Saya ketika daftar menjadi peserta open bidding. 2 kali apa ya? 1 kali. Oh, 1 kali langsung tablas ya Pak? Hanya 1 kali. Tokcer berarti Pak? Hanya 1 kali. Ya itulah, kalau Allah sudah berkehendak, apapun yang menghalangi akan tidak ada artinya. Kalau Allah sudah berkehendak sudah. Betul Pak, saya itu pengen. Saya tuh kalau ngomong langsung juga saya jadi agak tabu ya Pak.
kok Bapak cepat sekali sih Pak begitu kan. Makanya di podcast Kaligana Radar Cirebon ini tolong jelaskan tepis suuzon orang-orang di luar sana itu Pak. Saya kan mengikuti open bidding itu sejak saya menjadi kabid. Gitu. Jadi benar-benar kompetensi Pak. Iya, jadi kalau dari kabid saya ikut. Padahal sih memang pada saat itu saya nggak ada niat ya untuk ikut, tapi pimpinan itu dorong ikut aja gitu buat pengalaman. Loh, saya masih eselon 3B loh kata saya tuh. Masih eselon 3B masa harus ikut ini. Jadi bukan ke sekretaris inspektorat Pak? Belum. Jadi waktu di kabid itu? Waktu di kabid itu. Hanya prosesnya ketika itu saya jadi kabid, didorong untuk bisa ikut open bidding. Beberapa orang dorong saya untuk coba ikutlah. Dan alhamdulillah dari proses itu sampai akhirnya saya dipindahkan dulu dari kabid itu ke sektis. Jadi masih dalam proses open bidding itu. Makanya ketika asesor menanyakan ya, posisi asesor juga menanya, ini kok Iya. Bapak sih sebagai apa sebenarnya? Kok di biodatanya sebagai kabid? Karena biodata kan sudah dikirim yang dulu, kepala gitu. bidang. Tapi sekarang ketika wawancara sebagai sekretaris inspektorat gitu. Jadi bingung ya. Jadi bingung. Tim asesor ini gimana? Saya jelaskan bahwa saya dipromosikan lagi di Oktober itu baru masuk ke sekretaris inspektorat. Dan dari sebenarnya aturan open bidding kan tidak harus 3A dulu. Yang penting kan administratur kemudian syarat kepangkatannya memenuhi syarat, itu menjadi masalah. Jadi kalau misalnya loncat eselon 3A pun nggak masalah kan, misalnya dari kabid langsung menjadi eselon 2 itu nggak masalah. Jadi saya kira bukan kalau saya kan bukan ujuk-ujuk. Iya, meskipun sebentar pernah menduduki gitu, tidak meloncati. Gitu. Meloncati pun boleh. Boleh, gitu, aturannya begitu ya. Itu. Yang ikut daftar ke open bidding untuk jabatan tinggi pertama kan banyak, bahkan berkali-kali dia, bukan hanya 2 kali, 3 kali, mungkin sampai 4 kali sepanjang umurnya masih memenuhi syarat sebelum 56 ya kalau nggak salah aturannya itu. Tapi kan juga banyak yang gagal, istilahnya itu dia bukan 1-2 kali loh Pak, dan bukan hanya 1 orang 2 orang. Saya pernah lihat referensinya tuh. Tapi kalau Pak Roni baru 1 kali begitu kan ya, tiba-tiba langsung talk chair begitu kan, dan ya langsung cepat begitu. Jadi orang itu bersuuzon, berandai-andai, akhirnya berpikiran negatif. Oh jangan-jangan, wah pasti nih ada panselnya di ini, Pak Bupatinya juga pasti ada pengaruh intervensi dari orang pusat lah misalnya, karena Bupatinya orang NU katanya sih, mohon maaf ini Pak, misalnya ada itu. Pak Roni kan dekat dengan organisasi begitu kan. Ya memang kita berorganisasi itu, tapi kan tidak jalur. Bukan berarti tidak mempengaruhi. Saya memang berorganisasi, saya aktif di PGRI, saya juga wakil ketua kuartir cabang Gerakan Pramuka, saya juga di NU, aktif di MWC NU. Tapi itu adalah organisasi yang mungkin menghantarkan salah satu faktor penentu nilai plus juga. Gitu, tapi itu bukan berarti menjadi dasar untuk itu. Kan biasanya kalau misalnya ini mohon maaf ini di tingkat nasional kan bisanya nih kan ada dari parpol, dari profesional misalnya kan. Jadi faktor kedekatan terhadap pemimpin nasional, terhadap pemimpin provinsi, terhadap pemimpin daerah, karena ini kan berkaitan sebagai petugas partai begitu kan. Walaupun di ASN itu sebenarnya tidak ada partai, tapi gitu. Secara dekat mestinya karena dia faktor kedekatan dengan kepala daerah misalnya. Oh ini kalau Pak Roni ini begini. Biasanya kan kalau Pak ini begini. Itu tidak benar itu Pak. Enggak benar itu. Kedekatan kita itu adalah hanya kedekatan pekerjaan saja profesional. Kita harus menganukan beliau Pak Bupati untuk bisa laporan dan sebagainya. Hanya kedekatan itu saja. Tidak ada kedekatan dalam. Jadi murni profesional, kompetensi dan ujian juga Pak Roni diikuti secara penuh secara penuh. Tidak ada anak maskan misalnya. Enggak ada itu, enggak ada. Saya enggak misalnya dibuat makalah, enggak usah buat makalah. Pak Roni mau udah masuk 3 besar misalnya kan. Enggak ada itu, dan yang mau dicek menurut informasi ya. Berarti nilainya ketika di ini juga paling tinggi itu saya. Paling tinggi pada saat saya open bidding. Tapi 3 besar itu ya. Bukan hanya 3 besar tapi dari seluruh. Dari seluruh yang pada saat itu kan ada 4 ya, 4 jabatan yang dibuka. Dari 4 jabatan itu menurut informasi yang saya terima, alhamdulillah saya menduduki ranking pertama. Ada panselnya kan itu? Ada pansel dari perguruan tinggi ya, dari ini. Panselnya sendiri kita enggak
tahu Independen siapa ya, Pak, ya? independen belum tahu. Tapi ketika 3 besar kan Pak Bupati yang menentukan, Pak. Nah itu ke Pak Bupati yang menentukan setelah kita Iya, tiga jadi besar. tanya jangan ke Pak Roni berarti ya. Tanya jangan ke saya, kenapa memilih saya? Beliau menerima saya, apa memilih saya? Ya, beliau yang tahu. Tapi ya sudah ada garis tangan. Ya sebenarnya. itu. Kalau orang Orang sudah tidak pernah berkehendak, tahu bagaimana garis tangannya Pak Roni begitu kan. itulah kalau Allah sudah berkehendak itu Iya. tembok sebesar apapun Apapun akan bisa tembus akan gitu. jadi tembus. Iya, makanya kalau garis tangan jangan suka mencuci tangan. Oh gitu. Nanti Apalagi garisnya hilang. Apalagi pakai hand sanitizer Iya, ya. Saya Cepat kira- tipis tadi ya. Iya. Garis tangannya dia Bahaya, akan wah, berubah. garis tangannya jangan sih silok Iya. nyuci bae juga. Nah, justru kalau misalnya garis tangannya jelek, banyaknya cuci tangan biar garis Kelihatan. tangannya berubah. Iya, berubah. Jadi atau melengok. berbelok gitu. Itu sudah, saya juga tadi agak bertanya-tanya itu. Ternyata Iya. Pak Roni lebih open, lebih dulu menyampaikan tentang asumsi atau pikiran orang di luar tentang begitu cepatnya Pak Roni gitu dari jabatan administrator ke jabatan tinggi pertama. Ternyata tidak ada skenario apapun. Jabatan administrator saya lama loh dari 2017 sampai dengan 2021 gitu. 3B itu apa ya? Iya, di administrator itu lama, 4 tahun Iya. gitu, 4 tahun. Jadi bukan waktu yang cepat. Jadi clear lah, tidak ada pikiran yang konyol lah Ya, begitu ya, atau negatif tentang Ya pikiran orang berbeda-beda, kita Persoalan-persoalan. tidak bisa menyamakan pikiran Silakan orang. saja Ya, silakan kalau orang saja. berpikiran begitu. Tapi yang tahu kan saya. Pak Roni sekarang sebagai PLT Iya. Kadisdik, walaupun baru berapa bulan lah ya. Belum 1 bulan. Iya belum 1 bulan karena kemarin akhir Februari ya atau Ya, awal 1 Maret. Oh 1 saya Maret menjadi ya itu. PLT. Saya beberapa hari kemarin baca tentang rencana merger Pak. Ya. Merger sekolah dasar di Kabupaten Cirebon itu ada berapa sekolah dan yang di merger berapa, terus dampaknya ini. Maksudnya kan pasti kalau di merger ada kepala sekolah yang Ya. harus dia melepaskan jabatan, guru dan sebagainya. Bisa diceritakan nggak tentang merger Ya. ini Pak? Gini, Mamaras, untuk merger itu memang ide saya di 2019 ketika saya menjadi Kabid Oh, SD. sudah digagas itu. Ya, saya menggagas itu. Awal mula ceritanya ketika itu saya banyak turun ke lapangan. Melihat ke kondisi SD. sekolah. Suatu saat saya datang ke SD yang dalam satu hamparan, satu kompleks itu. Ada beberapa sekolah. Yang pertama mungkin di wilayah Kapetakan, wilayah Suranenggala ya sekarang. Wilayah Suranenggala saya datang ke sana. Saya datang ke SD 1, SD negeri 1-nya, saya datang gitu. Ngobrol dengan kepala sekolah, gimana ini PPDB tahun ini? Wah Pak, kita muridnya sudah banyak nih Pak, sudah 50 lebih. Targetnya berapa? Kita 2 kelas Pak, 64. Setelah 64 kita tutup gitu. Oh berarti target kita sekolahnya bagus Pak, kepercayaan masyarakatnya tinggi ke kita gitu. Nah tetapi setelah itu saya pindah ke sebelahnya, SD yang SD 2-nya gitu ya. Saya Berbanding pindah terbalik. Ini berbalik. Begitu saya datang, Kosong. iya, begitu saya datang ke ngobrol dengan kepala sekolah, waktu itu ibu ya, Bu, gimana Ngeluh PPDB dia. sekarang? Bukan ngeluh, itu menghujat SD yang satu. Wah, beli bener kan juga. Gitu, Pak. Iya. Gitu langsung ya, gitu langsung dihujat. Gimana PPDB? Dirambut tahun ini? KB aja. Ibu Pak, kepala SD 1 apa? Kemaruk tuh kan? Kemaruk. Nah itu. Iya, Kemaruk. Iya. Tok KB Pak murid Iya, ditarik dikerik KB, apa aja. dikerik KB. Nah itu akhirnya guru-gurunya juga sama memprovokasi. Wow itu gurunya ini. Iya. Nah itu problema. Jadi masukan buat Pak Masukan Roni itu. gitu ya. Yang kedua ini, yang kedua. Salah satu di SD Weru. Iya. Saya datang ke sana dalam rangka apa? Sekolah itu meminta tambahan ruang kelas, RKB ruang kelas RKB, baru. iya. Karena di sekolah itu muridnya banyak. Tidak tertampung. Iya. Itu sekolah sudah dengan Overload swadana ya? sudah mengedak, atasnya sudah didak, Oh, Mas. sudah tinggi didak. ya? Oh, iya, sudah didak. Tinggal didirikan saja ke atas, gitu. Oh, sudah ada 2. bangunan cor-corannya. Sudah ini. Minta ke dinas pendidikan, minta dibangunkan ke atas, karena tanahnya nggak ada. Nggak ada. Oke, saya langsung ke verifikasi, langsung turun ke sana. Begitu turun ke sana, kepala sekolah di sana ada 3 SD, Mas. SD 1, SD 2, SD 3. Iya. Saya datang SD 1. Ya dijelaskan Pak murid kami sekian, memang itu perlu. Tetapi begitu saya datang ke SD 2 dan ke SD 3, Pak, ke sini mau apa? Itu verifikasi SD 1 minta RKB. Jangan dikasih aja dipai, Pak. Iya. Lamun dipai mana kita murid dilakak. Laka maning. Ai, pira murid deh. Kita cuma 120. SD telu cuma 90, Pak. Ning kana abi mani. Lamun kudu dipai mani murid dintok abi kita. Oh, itu menjadi pemikiran saya loh.
Ini tidak efektif. Satu sisi SD empet-empetan karena padat, terpadat. Satu sisi longgar. Sekelas hanya 10-12 orang. Nah ini kan tidak efektif. Satu sisi minta tambahan, sementara di sebelahnya kelasnya kosong. Nah, singkat cerita dari hasil ada lapangan. Lagi Pak. Oh, ada lagi. Ini ada lagi satu lagi di wilayah Kempek gitu. Oh, jadi Bapak berpindah berapa Kempek. Sebagai sampel gitu ya. Sampel di Kempek. Kempek itu apa? SD 1 dan 2-nya belakang-belakangan. Iya. Ketika saya datang, kepala sekolah menyebut, Pak, iya ini rehab di segala macam, minta rehab segala macam. Begitu kaki saya menginjakan ke ada belakangnya itu di pagar sedikit. Begitu saya turun, tertinggal semua, ditinggal semua. Saya itu ditinggal sama SD 1 tuh. Malahan yang nemeni saya dari bidang sarpras, Pak, kayaknya kepala sekolah beli akur Pak. Apa sih? Yang Bapak manjining SD loro langsung baik gune ditinggal pur Bapak. Waduh, iya nih kan. Orang Baturi lah. Orang di Baturi gitu. Bener. Dan ternyata memang betul. Itu SD ditutup jalurnya. SD 2-nya bikin lagi di samping. Nah itu kan tidak dari segi itu nggak bagus. Dari segi ada persaingan untuk ini siswanya berarti Pak ya? Untuk mendapatkan pasti. Makanya untuk SD yang satu hamparan pasti yang tidak sehat persaingannya. Tidak sehat dan itu untuk dunia pendidikan kurang bagus untuk melihat fenomena itu dari 3 lokasi yang didatangi, akhirnya punya konsep bahwa ya sudah kayak konsep. Kemudian yang ditambah lagi ketika itu saya membuka calon kepala sekolah. Oh, cakep. Calon kepala sekolah. Karena kepala sekolah tidak akan terpenuhi untuk jabatan yang 3 tahun ke sana nggak akan penuh karena sudah habis. SD waktu itu sudah habis. Kemudian saya datang ke sana, ternyata saya minta setiap kecamatan waktu itu 6 orang. 6 kali 4 itu harusnya terkumpul untuk daftar calon kepala sekolah. Setiap daftarkan 6. Ternyata bukan 240 yang kami dapatkan, hanya 83 orang yang minat untuk menjadi kepala sekolah. Yang daftar berarti kurang. Nah itu kurang. Jauh sekali. Pak. Nah jauh sekali beda. Oleh karena itu udah saya ambil langkah, mau tidak mau ini harus kita ambil untuk bisa di merger, digabung sekolah-sekolah ini. Karena kalau merger sekolah satu hamparan itu masyarakat tidak rugi ya. Karena tempatnya kan tetap satu. Satu. Jaraknya kan tetap segitu. Hanya manajemennya jadikan satu, pengelolaannya jadi satu. Itu saja. Gitu. Berapa rencana Pak? Berapa SD yang kita sekitar 230-an ya kan yang kita merger. Nanti jadi akan menjadi 110. Oh, dari setengahnya. Iya, itu. Jadi 1 dengan 2 jadi 1. Gitu. Ada yang 3 jadi 1. Tapi satu lokasi itu satu kan? Lokasi. Kalau satu desa itu berapa SD, Pak? 2 ya, tergantung. 2, 3 ada ya? Ada yang 3, ada yang 4 juga. Ada yang 3. Berarti kalau 4, 1, 2, 3, 4 digabung. Kalau yang dalam satu kompleks itu paling banyak 3. Di mana yang 200 itu, Pak? Kecamatan mana? Yang menyebar. Target tahun ini? Kita bertahap bertahap, Mas. Pak Bupati pesan nih, merger dilaksanakan tapi jangan merugikan kepala sekolah. Nah itu gimana penasihatnya? Jangan ada kepala sekolah. Kepala sekolah guru itu gimana Pak? Kalau guru nggak masalah Mas. Kalau tetap dia ini ya ngajar. Kepala sekolah juga tidak masalah. Karena apa? Setiap tahun itu pensiunnya itu kepala sekolah itu lebih dari 100. Oh, jadi bertahap itu karena lihat situasi kekosongan juga. Ketika sekolah kosong misalnya nanti di Desember 2022 ini berapa kepala sekolah yang pensiun misalnya 50 pakai 50 dulu ya. Jadi bukan dikembalikan ke kepala jadi guru bukan ya Pak? Bukan, enggak ada. Tapi dia ke pensiun. Ke pensiun gitu. Jadi kita tidak menyakiti ya? Tidak ada. Targetnya tahun ini selesai. Enggak akan selesai tahun ini karena jumlah yang 230 itu panjang. 2 tahun dah. 2 tahun gitu. Karena kepala sekolah yang pensiun itu ya. Kepala sekolah yang pensiun juga gitu. Iya. Terus di samping major, saya juga menangkap pendidikan di Kabupaten Cirebon itu kan diwarnai dengan banyaknya sekolah rusak, sedang dan ringan, sedang, ambruk lah begitu kan. Itu berapa persen Pak dari jumlah berapa dan seperti apa sih penanganannya gitu kan? Jumlah ruang kelas ya. Ruang kelas sekolah itu ada 5.663. 5.663 yang dalam kondisi baik itu 3.400. 3.400. Baik, terus sedang. Yang rusak sedang itu ada 1.600-an. Yang rusak berat itu 560-an. Berarti ada 40% ya Pak ya?
Ya, sekitar itulah. Ya, antara yang rusak sedang dan Ini mengancam nggak Pak untuk KBM itu? Kalau yang rusak sedang sih masih Enggak ya. bisa Yang ya. parah ini, yang rusak parah berat ini. yang itu. Nah, itu dari 560 insya Allah nanti akan tahun ini akan kita eksekusi sekitar 300-an. Oh. 300 yang Ya akan cepat kita dong Pak. Ya mudah-mudahan mohon dukungan karena kita terus terang dalam 2 tahun atau 3 tahun ini kan banyak refocusing ya, sehingga pengurangan anggaran terutama semua termasuk fisik gitu. Sebenarnya itu inventarisir itu kan udah ada sebenarnya. Iya. Jadi dari dulu sebenarnya sudah bisa di planning. Sudah bisa di planning. Tahun berapa kita semua sekolah itu baik begitu kan? Iya. Tapi kenapa selalu ini, maksudnya selalu mewarnai ambruk, SD ambruk? Iya. Ya itu mungkin gimana perencanaannya gitu. Kita akan benahi ini, makanya ketika saya masuk ini saya sudah rapatkan fungsi pengawas sekolah itu akan kita gerakan betul-betul untuk bisa menjadi corong kita di sekolah, di kecamatan supaya mereka dilibatkan untuk dalam rangka pengawasan sekolah-sekolah yang dalam kondisi rusak itu. Selama ini kan yang di penanganan sekolah-sekolah rusak kan hanya pada kasih sarpra saja yang tenaganya hanya sekitar 4 orang terbatas. Gitu. Berapa lama Pak kira-kira memberesi dari 500 itu dan anggarannya berapa? Yang kalau 500 rata-rata untuk rehab sekitar 60-an satu ruangan itu 60 kali 500. Ya mungkin angkanya mungkin hampir 3 ya mungkin. Iya. 3 miliar apa ya? Berapa? 3 triliun mungkin. Oh, triliun ya. Jadi lama juga berarti Pak ya untuk memberesin itu. Ya, kita kan ada beberapa dana ya, ada ini enggak nanti Pak misalnya. Ya mudah-mudahan saya sih Pak Roni ini bukan hanya PLT begitu kan. Mudah-mudahan. Berarti kan harus konsen ini. Berarti kan untuk langkah yang paling dekat itu kan antar merger ini diantaranya. Mungkin kan termasuk SD rusak juga kan ada target saya misalnya 5 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan mudah-mudahan bisa mengurangi dari 40% itu jadi 20% misalnya kan. Ya itu angan-angan seorang kepala dinas, saya baru BLT yang Iya makanya saya doakan gitu kan. Amin. Pak Bupati bisa menonton, melihat podcast Kaligandara dari Cirebon ini menjadi masukan begitu kan. Itu jadi visi misinya kan sudah jelas nih. Wah, ini bener nih Pak Roni nih kan kata Pak Imronnya nih. Harus jangan jangan dipindahkan lagi didefinitifkan gitu ya, kan. Itu kewenangannya ada di beliau ya. Terserah ya apa kepala daerah apa ya. Kepala daerah gitu. Kalau anggaran undang-undang dan itu kan Pak 20% ya ketentuannya anggaran pendidikan itu. Kalau dari sisi itu mungkin terpenuhi ya, tetapi perlu diketahui bahwa anggaran yang 20% itu yang sekarang dihitung 20% itu termasuk 20% dari APBD. Saya kira penghitungannya tidak semacam itu ya. Karena ternyata dari 20% itu termasuk juga penggajian, sertifikasi itu semua. Jadi buntel kadut semuanya 20%. 20%. Jadi kalau misalnya dilihat dari global sih gede. Iya. Padahal sih bukan hanya untuk itu. Bukan untuk gedung atau ini aja. Bukan hanya untuk fisik, tetapi juga yang paling besar kan dana untuk rutin ya, untuk belanja pegawai di Kabupaten Cirebon untuk guru saja kan lebih dari 6.000 orang. 6.000 ya, paling tinggi apa ya? Paling tinggi. Pegawai di Kabupaten yang banyak dari pendidikan. Dari pendidikan itu kan 6.000 orang. Kemarin saja nih yang P3K ini Pak Bupati sudah menganggarkan sekitar 250 miliar, hampir 270 ya, 270 miliar untuk gaji P3K saja itu. Belum gaji guru. Jadi memang anggaran 20%, tetapi 20% itu total dari semuanya, termasuk pegawai ya, gaji ya. Gaji pegawai dan sebagainya. Oke, Pak, ini apa namanya? IPM Kabupaten Cirebon itu kan masih se-Jawa Barat ini masih buncit lah ya katakanlah. Itu seperti apa gambaran umum di Kabupaten Cirebon angka putus sekolah dan wajib belajar 12 tahun itu apakah sudah terpenuhi program Fajar 12 tahun itu gitu misalnya? Ya. Ini alhamdulillah untuk rata-rata sekolah Kabupaten Cirebon ini sudah ada kenaikan 7,2 tahun. Berarti kan rata-rata penduduk Kabupaten Cirebon itu sudah SMP kelas 2 itunya. Kita akan genjot terus. Kita tahun kemarin juga saya sudah mewarningkan untuk para kepala SD, para korwil untuk jangan sampai ada anak yang tidak melanjutkan ke SMP. Karena di SMP itu sekarang Mas Amoras dekat ini hampir semuanya
Hampir kecamatan, setiap kecamatan punya. 1, 2 bahkan ya. Sudah punya semua, hampir ada yang 4 juga. Oh ada 4 Pak? Ada satu 4. kecamatan 4? Satu kecamatan 4, Palimanan itu 4. Kemudian sekolah swasta juga banyak. Bahkan istilahnya sekolah swasta gratis, tidak bayar sama. Nah ini kami mengharapkan untuk masyarakat Kabupaten Cirebon yang lulus SD dari tahun kemarin ketika saya jadi Kabid SD, saya udah wanti-wanti, coba diteliti dan dianalisa, di data anak itu melanjutkan kemana. Tahun kemarin itu saya nggak mau laporan dari SD hanya jumlah lulusan 60 yang melanjutkan 54, tidak 6. Saya nggak mau begitu. Itu nanti bisa saja berbohong gitu. ABS Makanya lah ya. ABS gitu. Tapi saya waktu tahun kemarin itu saya minta per nama, per address. Sekolahnya kemana? BNM by address. Namanya siapa? Ali. Dari SD Anu, melanjutkannya kemana? Harus jelas itu. Harus jelas. Supaya kita bisa melacak. Nah ini dalam rangka itu. Mungkin kelemahannya kemarin ada sedikit itu mungkin ya. Karena tidak itu. Ya kita laporan-laporan yang kita terima itu angka melanjutkan sudah tinggi hampir 90, di atas 95%, tapi kenyataannya di lapangan banyak anak-anak yang tidak melanjutkan ke jenjang SMP. Nah itu harus kita genjot untuk sampai itu. Kita sudah bekerja sama sebenarnya Mang Maras. Kita sekarang sudah yang itu kan kita akan limpahkan bagi yang tidak punya kemampuan, kemudian dia juga punya kesibukan, sudah bekerja dan sebagainya, kita arahkan untuk bisa masuk ke paket B di pendidikan non formal. Jadi sudah tercapai lah wajar 12 tahun itu Pak di Kabupaten Cirebon ya. Ya mudah-mudahan kita arahnya sudah jelas lah. Kita akan support programnya. Ya, apalagi yang DO misalnya DO SMP itu saya sudah wanti-wanti jangan sampai ada anak DO di tingkat SMP. Karena ketika DO di tingkat SMP itu kan riskan untuk bisa ke pangsa pasar, pangsa kerja gitu. Oleh karena itu jangan sampai lulus. Nah, kita mendorong untuk dari bidang PNF untuk bisa berkolaborasi antara SD dengan SMP untuk bisa jadi tidak ada alasan lagi ya Pak ya. Sekarang itu kan kalau untuk sekolah SD, SMP kan sebenarnya tidak ada alasan karena biaya kan. Nggak ada. Karena semuanya gratis kan. Semuanya gratis. Tidak ada pungutan apapun. Iya, sama dengan SD juga sama. Iya kan, berarti sebenarnya bahkan di sekolah-sekolah swasta itu ketika dia masuk itu dikasih seragamnya, dikasih bukunya. Nah, beasiswa juga belum juga nanti kan ada bantuan-bantuan kasih dia dari BIP, dari jajan gitu, transport apa kan. Ya, ada sekolah-sekolah yang antar jemput juga. Iya. Kita selaku tidak harus sekolah itu di SD enggak. Kita bekerja sama dengan pihak-pihak lain misalnya dari Kemenag, dari MI, dari MTS juga kita berkolaborasi untuk mensukseskan pendidikan di Kabupaten Cirebon gitu. Betul luar biasa, semangat sekali nih Pak Ajron ini. Saya makin optimis PLT-nya akan segera dihapus. Amin ini. Langsung jadi Kadisdik gitu kan ya. Haji Ronianto SPDMM. Waduh kan sudah terngiang. Itu nanti wartawan Bapak Andri itu ngetiknya sudah sangat lancar sekali gitu. Titik Ronianto SPDMM Kadisdik Kabupaten Cirebon. Wah, itu mantap saya serahkan tugas ke ya mudah-mudahan lah. Kalau katanya ucapan itu doa gitu kan, saya mengucapkan mudah-mudahan didengar gitu kan. Menjadi doa. Kalau sudah berkehendak sudah lah. Kun payakun gitu ya. Gitu saja. Nah, terus ini Pak, saya juga pengen sedikit pandemi ini ini kan di Kabupaten Cirebon level 3. Level 2. Oh, level 2 ya udah naik lagi. Berarti ini 50% atau full tatap muka? Kita sudah full ya, sudah full. SD SMP nih? Iya, SD SMP karena kita sudah sekian tahun. Tidak ada 50-50? Oh enggak. Udah mulai, sekarang dua ini sudah mulai 100. Hanya waktunya saja masih kita batasi. Jadi jamnya pelajarannya kita masih batasi, tetapi untuk jumlahnya tetap masih prokes itu. ya, Pak. Kemarin juga kita berkoordinasi dengan Dinkes, dengan rumah sakit itu semakin menurun. Kapolres juga sudah mengizinkan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat agak mengumpulkan massa yang agak besar gitu sudah mulai diizinkan. Dan kemarin saya dengar beritanya kasus hanya tinggal 20 orang di Kabupaten Cirebon. Dan mudah-mudahan semakin turun. Dan ya dunia pendidikan sudah terlalu lama ya, sudah mulai bergairah gitu kan ya. Sudah terlalu lama, makanya anak-anak sudah kangen pakai seragam. Iya, makanya kan ini saya juga sudah menginstruksikan ke guru-guru semangat lagi. Karena kemarin kan sudah terlalu banyak santai karena tadi pembelajaran di jarak jauh online, jadi guru-gurunya datangnya ke sekolah siang dan tidak efektif juga daring itu ya.
ya efektif tapi Iya, kurang ya, istilahnya kurang ini ya. Iya, itu kan hanya alternatif Iya. ya, alternatif dari pembelajaran yang Salah tatap satu muka pembelajaran bisa. ya di saat pandemi. Iya, gitu. Nah, mungkin agak sedikit jauh Pak ketika nanti di bulan Juli ya tentang penerimaan siswa baru. Mungkin ada sedikit ini zonasi dan sebagainya. Apakah regulasinya masih tetap seperti tahun-tahun sebelumnya begitu kan, tentang ada sistem zonasi atau seperti apa mungkin kan? Ini kan sudah dibuat belum Pak Kita sedang susun sekarang Perbub ya? Apa? perbubnya, ya? perbubnya kita sedang susun. Kita nanti akan ajak bicara semua pihak. Pihak-pihak Legislatif terkait, juga, legislatif Komisi juga 4, kita ya. akan ajak bicara tentang regulasi untuk PPDB di tahun 2020. Tapi secara umum tidak ada perubahan dengan tahun-tahun ini. Mungkin ada ya, mungkin ada tapi Tentang tidak zonasi terlalu, apa begitu? ya, mungkin ada tapi tidak terlalu besar perubahan-perubahan. Afirmasi apa dan sebagainya sama lah ya. Mungkin ya. akan kita akomodir, tetap akan kita akomodir. Iya, jadi ya mungkin kan hanya beberapa ini ya. Mungkin ada kaitan juga nanti dengan mekanisme pendaftaran apa juga mungkin karena pandemi juga mungkin harus ini apa ya? Ya, kita tetap akan tetap untuk SMP akan iya. secara online Online, secara gitu online. Tapi kalau untuk SD mungkin masih menggunakan manual karena kalau SD secara online takut masyarakatnya belum mampu untuk bisa IT-nya. Gitu. Iya iya. Mudah-mudahan podcast obrolan kita ini bisa barokah ya Pak ya. Amin, amin. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih, sama-sama. Jangan bosan nanti kita ngobrol nyantai ngekek-ngekek lah mestinya Iya. kan di acara podcast Kali Gandara dari Cirebon ini Pak. Saya nggak ada kopinya dengan mesin Oh iya, rebusnya kopinya gitu. nanti Pak. Tim kreatifnya nggak ada nih, lagi pada mudik mungkin mau weekend. Ya terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ya. Terima kasih. Ya.